basa-basi, tadi Anda sudah lihat ya VT-VT highlight bagaimana anak dengan autisme itu ternyata jika diberikan terapi dan pendidikan yang benar bisa menjadi seseorang, menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Nih, aku baru baca majalah. Ibu tangguh punya 3 anak istimewa. Anak yang pertama umur 15 tahun itu terkena Asperger. Kemudian anak yang kedua usia 13 tahun ini didiagnosa Down syndrome. Dan anak yang ketiga bernama Charlie berusia 8 tahun itu terkena autis. Coba kita bayangkan berada di posisi ibu ini. Memiliki 1 anak dengan kebutuhan khusus itu saja membutuhkan perhatian yang sangat lebih dan sangat ekstra. Bagaimana ketika Anda memiliki 3 orang anak dan 3-tiganya memiliki kebutuhan khusus. Jadi ibunya namanya Becky. Dan kemudian dia harus merawat anak-anaknya 24 jam setiap hari. Bahkan dokter sempat memberi dia obat-obatan untuk mengatasi depresinya, terutama ketika dia harus bercerai dengan suaminya di tahun 2008. Jadi mudah-mudahan pagi hari ini, kenapa kita mengangkat topik ini, saya pengen banget semua orang yang nonton basa-basi, jika Anda memiliki anak berkebutuhan khusus, silahkan keluar dari cangkang Anda, karena di sini Anda akan melihat banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang luar biasa. Dan jika Anda tidak memiliki anak yang berkebutuhan khusus, mudah-mudahan pikiran dan wawasan Anda terbuka. Jadi jika suatu saat ketika kita berinteraksi di tempat umum dan kita melihat anak seperti ini, tidak ada lagi pandangan-pandangan negatif yang membuat kita berjauh. Atau bahkan saya pernah mendengar ada seseorang teman saya melarang anaknya bergaul dengan anak yang memiliki autisme. Jadi mudah-mudahan pikiran Anda terbuka dan Anda semakin yakin kalau memang autisme itu bisa ditangani dengan sangat luar biasa sekali. Dan kalau pengen tahu, tadi Panda udah bilang 3 anaknya ini memiliki Asperger, Down syndrome, dan autis. Jadi kalau Asperger ini, ya waalaikumsalam. Pagi. Tumben tetangga datangnya sopan. Iya dong. Bawa donat. Iya. Ini kan kebetulan gue baru beli donat. Nah ini piring punya lo. Ntar donatnya habis, piringnya gue balikin ya. Terus donatnya buat siapa? Ya buat saya lah. Maaf Pak, Bapak agak di luar kebiasaan ya, di mana-mana itu donatnya tolong boleh dibagi di sini. Oh mau. Bagi deh 1. Lagi ngebahas masalah apaan sih? Bapak sopan nih orangnya. Makasih loh Pak. Ngebahas apaan? Nih baca artikelnya. Lo baca sampai mana tadi? Udah baca semuanya. Ya udah. Oh, tentang anak-anak istimewa. Iya, itu dia. Kebetulan gue punya temen. Punya anaknya berkebutuhan khusus. Iya. Panggil dong, pengen ngobrol. Waktu itu pernah kesini kok. Pernah kesini? Iya, tetangga kita juga pernah kesini. Tapi kalau misalkan lu mau, dia bisa kesini lagi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya? Lu mau donat kan? Mau. Makan deh. Bener? Bener. Yang pink ya? Bebas. Tapi matanya harus melotot, baru dia bisa nongol. Lu makan donat tapi mata lu harus semelotot mungkin. Aneh banget sih tetangga gue. Kalau gue makan gitu terus datang. Harus melotot. Kurang. Wah, tahan. Pada depan, tahan. Nah, tuh kan, bener gak? Tahan. Beneran datang. Hebat nih donat. Silakan. Waalaikumsalam. Lagi deh. Aduh, aku cuma gigit donat sambil melotot, Mbak. Datang loh. Langsung ya. Selamat datang. Makasih. Gimana makannya tadi, coba lihat? Enak-enak. Melotot enak. Wah, bahaya banget nih kalau setiap orang gigit donat sambil melotot. Mbak Cindy datang. Silakan duduk di sini, Mbak. Wah, pas banget nih. Ya. Gimana, Cik? Ya enggak, sebenarnya aku memang udah pernah denger sih beritanya. Ya. Jadi Mbak Cindy itu juga memiliki dari 3 anaknya, salah satu ini memiliki kebutuhan khusus ya. Iya. Ini kalau aku nggak salah, yang aku dengar di salah satu interview, katanya Mbak Cindy ini punya anak 1 dan anak yang kedua, ketiga ini kembar. Iya, betul. Kemudian salah satu dari si anak kembar ini yang memiliki kebutuhan khusus. Iya. Boleh ceritain nggak sih Mbak? Maksudnya ini Mbak nggak keberatan kan untuk sharing ke kita semua? Enggak. Awalnya. Kenapa mesti keberatan? Anak berkebutuhan khusus itu berkah lagi buat orang tuanya. Nah, ini dia nih. Benar. Kadang-kadang mungkin ada orang tua yang berpikir ketika mendapatkan anak yang berkebutuhan khusus,
ada rasa gimana ya? Betul. Enggak lah. Jujurnya banyak yang merasa malu dan akhirnya mereka cenderung ngumpetin anak itu. Menutup Wah, diri itu juga. tuh peluang emas banget untuk kita belajar banyak dari si anak ini. Aku juga belajar banyak dari dia. Terus dan kesempatan juga untuk ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya sebagai orang tua. Dan jiwa-jiwanya anak berkebutuhan khusus itu ya, mereka tuh pure banget loh jiwanya. Tulus. Mereka tuh nggak ada apa namanya berpura-pura. Mereka tuh hampir nggak pernah berbohong apa adanya. Mereka kalau baik ya baik gitu. Mereka nggak punya tuh niat-niat buruk atau bahkan curang atau apa kayak anak-anak main terus ada yang curang gitu. Mereka nggak kepikiran kali kayak gitu. Tapi Ngurusin dirinya sendiri aja dia udah ribet soalnya itu. gitu. Cuman kan maksudnya sekarang akhirnya Mbak Cindy ini bisa mengucapkan kalau anak berkebutuhan khusus itu adalah berkah, adalah pahala. Butuh berapa lama Mbak Cindy dari mengetahui anaknya didiagnosa memiliki kebutuhan khusus yaitu autisme sampai akhirnya bisa memiliki jiwa yang besar untuk menerima ini bahkan merangkul? Oke. Sebenarnya Omar itu didiagnosa punya autisme itu umur 3 tahun. Memang kalau misalnya kita tuh kalau nggak tahu apa-apa kan kayak gelap gitu ya, gitu. Kita nggak tahu mesti gimana. Yang udah panik-panik duluan gitu. Cuman setelah didiagnosa sama dokter, kebetulan di Indonesia itu juga udah banyak kok dokter-dokter pediatrician yang memang khusus di bagian syaraf anak. Jadi nanti mereka akan ngerujuk tuh apa aja langkah-langkah yang bisa dilakukan sama orang tua untuk meminimalisir simptom-simptom ini biar dia bisa berinteraksi atau gabung gitu loh sama community, sama masyarakat dan bisa berfungsi sebagaimana potensinya dan pada umumnya gitu. Dan ini mereka nggak harus yang diasingkan atau kayak gimana, enggak gitu. Tapi yang pasti ya, kadang-kadang kan pasti semua juga bertanya-tanya perasaan atau reaksi pertama orang tua ketika mendapati anaknya mempunyai kebutuhan khusus. Kita akan cari tahu bagaimana dengan Mbak Cindy dan juga suaminya setelah pesan-pesan berikut. Tetap di Basa Basi, bahas sana, bahas ini.